Mark Klok menjadi salah satu pemain naturalisasi yang paling ditunggu debutnya di timnas. Terbaru, dia kedapatan kamera, tengah berbincang manis dengan Sintayong. Pertanda apakah itu? Kejadian menarik terjadi ketika laga Bali United versus Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Pertandingan itu untuk memantau performa pemain di Liga 1 2021-2022. Pelatih 51 tahun itu membidik beberapa nama untuk dibawa ke FIFA Matchday Januari dan Piala AFF U23 2022. Pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan mendapatkan Sintayong dan Mark Klok terlihat cukup lama berbincang. Perbincangan keduanya tampak serius, membicarakan sesuatu. Kendati demikian, belum diketahui apa yang diperbincangkan oleh keduanya. Tentu saja perbincangan ini menarik perhatian, lantaran Sintayong tengah berburu pemain. Mark Klok merupakan pemain asingnya sudah dinaturalisasi dan mendapatkan status warga negara Indonesia sejak tahun lalu. Namun, pemain asal Belanda itu belum bisa membela timnas Indonesia karena setelah ditelisik ternyata tidak memiliki darah Indonesia. Karena itu, ia harus menjalani syarat lain untuk membela timnas Indonesia. Mark Klok harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Mark Klok sebentar lagi genap 5 tahun tinggal di Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu akan genap 5 tahun tinggal di Indonesia per April 2022. Lihat kondisi itu, tenaga Mark Klok bisa digunakan Sintayong saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, yakni pada tanggal 18 hingga 14 Juli 2022 mendatang. Akankah kehadiran Mark Klok bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023? Semakin dekatnya agenda Piala AFF U23 2022 pada Februari nanti membuat Sintayong tidak punya banyak kesempatan untuk rehat usai Piala AFF 2020. Pelatih timnas Indonesia itu bahkan akan melanjutkan proses pemantauan pemain lagi dalam waktu dekat. Tujuannya adalah Bali yang jadi tuan rumah seri keempat Liga 1 2021-2022. Mengingat FIFA Matchday untuk timnas Indonesia juga akan hadir pada tanggal 24 Januari hingga tanggal 2 Februari nanti. Scouting juga akan dilakukan untuk menyeleksi pemain senior. Kegiatan terdekat kami akan melakukan pemantauan di Bali dan event terdekat kami adalah FIFA Matchday, ujar asisten pelatih Sintayong sekaligus mantan penggawa timnas Indonesia Nova Arianto pada Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Rencananya berangkat tanggal 13 Januari tahun 2022, tambah Nova. Semasa aktif merumput sukses mengumpulkan 12 cap sembari bermain untuk PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, Persib Bandung, dan Sriwijaya FC. Belum ada konfirmasi soal siapa saja yang akan dipanggil oleh Sintayong, baik untuk level senior maupun U23. Kendati demikian, juru taktik kawakan asal Korea Selatan itu sudah memberi sedikit bocoran, terutama untuk Garuda Muda. Ada beberapa pemain di Piala AFF 2020 yang juga masih cukup banyak yang memenuhi syarat untuk bermain di timnas U23. Contohnya saja Rizky Ridho, Ramai Rumaki, Sarian Abimayu, hingga Rahmat Irianto dari tim U19 yang sempat Sintayong bawa ke pemusatan latihan di Turki pada tahun lalu. Beberapa nama juga sudah dinilai siap naik ke U23. Nama Ronaldo Kuate, penyerang berusia 17 tahun milik Madura United, adalah yang paling dijagokan untuk terpilih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasan kenapa lebih memilih timnas Indonesia ketimbang klub Cina Shenzhen FC pada 2019. Juru taktik 51 tahun itu
melihat ada potensi yang bisa dikembangkan dari timnas Indonesia. Sehingga skuad Garuda lah yang dipilih oleh Sintayong. Nama Sintayong meroket setelah membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di grup F Piala Dunia 2018. Namun, setelah Piala Dunia 2018, Sintayong meletakkan jabatan pelatih Korea Selatan. Setelah itu, Sintayong mendapatkan banyak tawaran dari beberapa negara. Dua negara terdepan yang sangat ingin mendapatkan jasa Sintayong adalah Indonesia dan Cina. Akhirnya, Sintayong memilih Indonesia sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Padahal, jika Sintayong memilih klub Cina, ia mendapatkan uang 3 kali lipat lebih besar ketimbang yang diterima di timnas Indonesia. Namun, uang bukan yang utama bagi Sintayong. Saya berpengalaman di berbagai macam turnamen, seperti Piala Dunia Olimpiade bersama Korea Selatan. Setelah itu, saya mendapat penawaran dari Indonesia dan Cina. Akan tetapi, saya lebih tertarik kepada Indonesia. Saya melihat ada potensi di pemain-pemain Indonesia, kata Sintayong dalam podcast Deddy Corbuzier. Dikutip pada Selasa 11 Januari 2022. Kalau lihat uang tertarik ke Cina, tapi saya memilih untuk masa depan. Saya lihat di Indonesia. Semua itu ada di Indonesia. Itu timnas tapi Cina itu klub. Uang lebih tinggi di Cina, tetapi manusia itu harus punya impian dan masa depan. Oleh sebab itu, Sintayong memilih membangkitkan bakat-bakat muda di timnas Indonesia. Sampai akhirnya, bukti sejak ditunjuk pada 29 Desember 2019, Sintayong berhasil mengembangkan talenta-talenta muda yang tidak lelah mencari potensi tersembunyi para pemain Indonesia. Olesannya terbukti berhasil mengantarkan timnas Indonesia tampil di partai pamungkas Piala AFF 2020. Akhirnya tunduk dari Thailand dalam 2 leg. Meski kalah, timnas Indonesia dan Sintayong mendapat apresiasi besar karena hanya mengandalkan pemain-pemain muda pada turnamen 2 tahunan tersebut. Kini, Sintayong masih dipercaya Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sebagai juru taktik timnas Indonesia. Terdekat, ia akan mengawal skuad Garuda tampil di FIFA Matchday periode Januari melawan Bangladesh.